Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Maira Putri dengan NIM 2302235 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menampilkan rancangan yang saya buat di mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Ismet, dan semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat menyaksikan. Media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kali ini yaitu buku dan media audio visual dari laptop. Jika berada di kelas, kita bisa menggunakan tambahan M-Focus untuk lebih mendapatkan layar yang lebih besar dan anak-anak bisa melihat dan menonton atau menyaksikan secara jelas dan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, saya mempraktekannya ini di rumah. Saya menggunakan media laptop saya saja terlebih dahulu. Baik, di mana pembelajaran kali ini itu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa adalah seorang tokoh yang bisa dijadikan teladan oleh umat muslim, dan kita sebagai guru PAUD bisa mengajarkannya kepada anak-anak kisah-kisah tersebut agar pembelajaran yang dapat diambil oleh anak tersebut seperti keberanian Nabi Musa alaihissalam, mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa membelah laut dan menjadi ular. Banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut. Nah, saya sebagai guru PAUD ini akan mempraktekannya di dalam kelas jika nanti ketika simulasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkannya terlebih dahulu di rumah melalui media seperti buku, tongkat yang nantinya akan dibuat dan dipraktekkan di kelas, dan media laptop sebagai media audio visualnya. Media audio visual dapat menunjang pembelajaran agar menjadi sangat efektif karena media audiovisual tersebut merupakan teknologi yang sudah dirancang dengan tampilan gambar dan diikuti oleh musik atau suara. Nah, itu akan menambah konsentrasi anak dan kefokusan anak dalam pembelajaran. Nanti, ketika sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya guru menanyakan kepada anak terlebih dahulu mengenai pembelajaran sebelumnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menimbulkan pemikiran anak atau membuka pemikiran anak untuk masuk kepada pembelajaran hari ini. Misalnya, kemarin kita belajar tentang seorang tokoh yang baik hati dan pemaaf misalnya. Nah, guru bisa mengajukan pertanyaan pemantik untuk memancing anak agar masuk kepada materi hari ini. Misalnya, pembelajarannya tentang keteladanan Nabi Musa. Anak-anak ibu, kemarin kita belajar tentang seseorang yang baik hati dan penolong misalnya. Nah, hari ini kita akan belajar akan bercerita tentang seorang tokoh yang sangat memiliki sifat pemberani, tidak menyerah dan baik hati, yaitu siapa? Ayo. Nah, anak-anak bisa menjawabnya dengan menebak. Kita bisa memberikan clue seperti orang ini merupakan salah satu nabi di mana tongkatnya bisa membelah laut dan bisa berubah menjadi ular. Nah, itu akan memancing anak-anak untuk menjawab tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, misalnya anak-anak pasti menjawab Nabi Muhammad misalnya. Nah, tidak, misalnya guru memberikan clue-clue yang lain yang lebih spesifik, yang sangat mengarah kepada Nabi Musa, dan anak-anak pasti bisa menerka tentang pembelajaran hari ini. Nah, oke, lanjut. Dalam pembelajaran, guru membacakan kisah tentang Nabi Musa, di mana mukjizat Nabi Musa itu yang pertama tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut dan menenggelamkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian guru bisa menambah media seperti M-Focus untuk menampilkan sekilas tentang video animasi atau kartun tentang kisah Nabi Musa tersebut, dan guru bisa menyiapkan tongkat Nabi Musa di mana nanti anak-anak bisa melakukan
bermain peran menggunakan tongkat tersebut. Misalnya ada segerombolan orang-orang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Nabi Musa. Nah, ada seorang tokoh yang menjadi memerankan peran Nabi Musa dengan memegang tongkat, dan bagaimana nanti guru mengarahkan tentang sifat-sifat Nabi Musa kepada anak tersebut. Nah, itu akan lebih membuat anak menangkap akan pembelajaran hari itu. Nah, setelah membaca pertanyaan ini, buku cerita ini, nah nanti di akhir pembelajaran guru bisa menanyakan beberapa pertanyaan tentang materi hari itu. Dan misalnya, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar, setelah pembelajaran hari ini, dan siapa nama raja pada zaman Nabi Musa, dan apa saja mukjizat Nabi Musa, dan seperti apa semangat dan keberanian Nabi Musa dalam membela agama Islam. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada anak-anak setelah pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran bisa kita tutup dengan sebuah nyanyian tentang Nabi Musa. Nah, disinilah media audiovisual bisa kita gunakan juga agar menambah semangat dan situasi yang lebih ceria, semangat, dan anak-anak pun gembira dalam proses pembelajaran. Nah, demikian tentang rancangan pembelajaran yang saya buat, di mana rancangan pembelajaran tersebut sudah saya terapkan pada lembar ujian tengah semester saya. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana proses pembelajaran yang saya maksud tersebut. Demikian penjelasan dari rancangan pembelajaran saya yang saya bikin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena saya masih dalam proses belajar. Dan teman-teman semua semoga bisa mengerti dan paham terhadap RPP atau rancangan pembelajaran saya buat secara sederhana ini. Terima kasih atas waktunya, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.